Halo teman-teman, sekalian kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Jadi, siklus nitrogen adalah proses perputaran unsur nitrogen di alam, mulai dari atmosfer, tanah, tumbuhan, hewan, hingga kembali lagi ke atmosfer. Terus yang berikutnya itu nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup karena digunakan untuk membentuk protein, DNA, dan berbagai senyawa penting dalam tubuh. Nah, melalui siklus nitrogen ini, unsur nitrogen dapat digunakan oleh makhluk hidup dan terus berputar di alam. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang nitrogen yang terdapat di atmosfer. Nitrogen di atmosfer, sebagian besar nitrogen di bumi terdapat di atmosfer dalam bentuk gas nitrogen atau N2. Gas nitrogen ini jumlahnya sangat besar, yaitu sekitar 78% dari udara yang kita hirup. Namun, gas nitrogen tidak boleh langsung digunakan oleh tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, nitrogen harus melalui beberapa proses agar bisa berubah menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Proses pertama dalam siklus nitrogen adalah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan gas nitrogen menjadi amonia. Proses ini dilakukan bakteri pengikat nitrogen yang hidup di tanah atau di akar tanaman, terutama pada tanaman kacang-kacangan. Selain oleh bakteri, fiksasi nitrogen juga bisa terjadi secara alami melalui petir. Hasil dari proses ini adalah nitrogen yang sudah berubah menjadi bentuk yang lebih mudah digunakan oleh organisme di tanah. Selanjutnya adalah proses amonifikasi. Amonifikasi adalah proses penguraian sisa makhluk hidup seperti bangkai hewan, daun yang gugur, dan kotoran hewan. Proses ini dilakukan oleh bakteri pengurai yang hidup di tanah. Bakteri tersebut menguraikan bahan organik dan menghasilkan amonia atau amonium. Senyawa ini kemudian menjadi bahan dasar untuk proses berikutnya dalam siklus nitrogen, yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi di dalam tanah. Proses ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, amonia diubah menjadi nitrit NO2. Yang kedua, nitrit kemudian diubah menjadi nitrit NO3. Nitrit merupakan bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh tumbuhan melalui akar. Selanjutnya akan dijelaskan proses asimilasi oleh tumbuhan. Asimilasi oleh tumbuhan. Asimilasi adalah proses ketika tumbuhan menyerap nitrat atau amonium dari tanah melalui akar. Nitrogen tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk protein, enzim, dan senyawa penting lainnya. Ketika hewan memakan tumbuhan, nitrogen tersebut akan berpindah ke dalam tubuh hewan. Dengan demikian, nitrogen dapat masuk ke dalam rantai makanan. Setelah itu, terdapat proses denitrifikasi. Selanjutnya kita masuk ke siklus yang terakhir, yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses perubahan nitrat di dalam tanah kembali menjadi gas nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri denitrifikasi yang hidup di tanah, terutama pada kondisi tanah yang kekurangan oksigen. Gas nitrogen yang dihasilkan akan kembali ke atmosfer. Dengan demikian, siklus nitrogen akan kembali ke tahap awal dan prosesnya akan terus berulang. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui bahwa siklus nitrogen sangat penting bagi kehidupan di bumi. Siklus ini membantu menyediakan nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia untuk bertahan hidup. Tanpa siklus nitrogen, keseimbangan ekosistem dapat terganggu dan makhluk hidup akan kesulitan mendapatkan unsur nitrogen. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai siklus nitrogen. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Semoga penjelasan kami dapat menambah wawasan kita semua.